Летел сам out of space, и на земле иной свет. Скинь мне винет дэп, скинь мне винет враг. Алане, можно надо day, скинь видит мой грейв. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pengembangan produk, bentuk sediaan kapsul konvensional dan pengembangannya. Pertama, pengertian dari kapsul. Kapsul adalah bentuk sediaan padat di mana obatnya terkandung dalam cangkang agar-agar. Obatnya bisa berupa bubuk, cairan, atau massa setengah padat. Kemudian dilanjutkan oleh dia. Kemudian kami di sini juga membawakan jurnal pengembangan kapsul konvensional, yaitu dengan judul formulasi dan karakterisasi nanokapsul dari ekstrak daun parang roman atau Bohmeria virgata Force Guil berdasarkan variasi konsentrasi inti dan penyalut. Dari Suryaningsih, jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran UIN Alauddin Makassar. Kemudian di sini ada abstraknya, yaitu ekstrak N-heksan parang roman atau Bohmeria virgata memiliki aktivitas antiproliferasi terhadap sel kanker HeLa dengan nilai LC50 yaitu 3,453 mikrogram per mili. Dengan data LC50 tersebut menunjukkan bahwa daun parang romang memiliki senyawa yang dapat membunuh sel kanker HeLa, sehingga dapat dikembangkan menjadi salah satu alternatif dalam pengobatan kanker leher rahim. Penelitian ini bertujuan untuk membuat formula nanokapsul ekstrak daun parang romang yang memiliki karakter fisik yang terbaik. Pembuatan nanokapsul ekstrak daun parang roman ini dengan karakter fisik yang baik dilakukan berdasarkan perbandingan variasi konsentrasi inti dan penyalut menggunakan metode gelasi ionik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa nanokapsul yang dibuat dengan perbandingan konsentrasi inti dan penyalut 1:3 memiliki karakter fisik yang terbaik dengan presentasi bobot nanokapsul yang dihasilkan yaitu sebesar 76,80%. Efisiensi enkapsulasinya sebesar 19,49%. Efisiensi pengisian ekstrak ke dalam nanokapsulnya sebesar 4,23% dan besaran partikelnya sebesar 149,0 nanometer, 178,4 nanometer dan 262,7 nanometer. Kemudian dilanjutkan oleh Lisa. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan adalah seperangkat alat maserasi, rotavapor, oven, vakum desikator, timbangan analitik, magnetic stirrer, centrifuge EVA 21 headpiece, seperangkat alat freezer drying, scanning elektron mikroskopi, spektrofotometer, UV visible. Selanjutnya bahan yang digunakan adalah daun parang romang Bohmeria virgata Force Guil yang diambil di Malindo, Kabupaten Goa, metanol, N-heksan, itosan, natrium trifosfat, asam asetat 1%, aseton, aquades, dan aquadides. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ersan. Metode penelitian. 1. Proses ekstrasi. Daun parang dicuci bersih lalu dikeringkan. Setelah kering lalu diserbukkan. Daun yang telah diserbukkan lalu diekstrasi secara maserasi dengan metanol selama 1 kali 24 jam. Proses maserasi diulang sebanyak 3 kali. Filtrat dikumpulkan lalu diuapkan dengan rotavapor hingga diperoleh ekstrak metanol kental. Kemudian dikeringkan di dalam vakum desikator. Ekstrak metanol kental dipartisi cair padat dengan pelarut N-heksan. Ekstrak yang larut N-heksan lalu diuapkan hingga diperoleh ekstrak heksan kental. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan freeze drying. 2. Pembuatan nanokapsul. Pembuatan nanokapsul dengan menggunakan polimer
biodegradable, kitosan dilakukan dengan proses gelasi ionik dengan metode pengaduan mekanik. Nanokapsul dibuat dengan beberapa perbandingan antara ekstrak daun parang roman dan konsentrasi polimer kitosan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya dilanjutkan kawan kami. Baik, saya akan melanjutkan dari Ersan. Di sini ada pembuatan nanokapsul dilakukan dengan yang pertama melarutkan kitosan dalam larutan asam asetat 1% sebanyak 300 ml, lalu ditambahkan dengan ekstrak parang romang yang telah dilarutkan dalam 150 ml asam menit. Selanjutnya ditambahkan twin 80 sebanyak 3 ml, lalu diaduk dengan kecepatan 1000 rpm. Dilarutkan natrium tripolifosfat dengan konsentrasi 2/3 kali bobot polimer kitosan dalam 150 ml Aquades. Lalu ditambah sedikit demi sedikit selama pengadukan. Kemudian larutan disentrifus dengan kecepatan 5000 rpm selama 20 menit. Endapan diresuspensi dalam aquabides. Pengubahan bentuk suspensi menjadi serbuk dilakukan dengan freeze drying. Kemudian di sini ada karakterisasi nanokapsul, morfologi, permukaan, dan analisis ukuran partikel. Yang pertama ada morfologi, permukaan, dan analisis ukuran partikel. Morfologi, permukaan, dan analisis ukuran nanopartikel diukur dengan menggunakan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Kemudian ada presentasi bobot nanokapsul yang dihasilkan atau pH. Penentuan presentasi bobot nanokapsul yang dihasilkan bertujuan untuk menghitung bobot nanokapsul. Kemudian ada efisiensi enkapsulasi. Kemudian ada efisiensi pengisian ekstrak ke dalam nanokapsul. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil pemeriksaan morfologi dan analisis ukuran partikel nanokapsul dengan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Kedua, hasil pemeriksaan dengan SEM memperlihatkan ukuran partikel untuk sampel B 1:2 yaitu diameter partikel 586,1 nanometer dan 940,5 nanometer. Untuk sampel C 1:3 dengan ukuran partikel 149 nanometer, 178,4 nanometer, dan 262,7 nanometer. Untuk sampel D 1:4 dengan ukuran partikel 2,519 mikrometer dan untuk sampel E 1:5 dengan ukuran partikel 3,455 mikrometer, 1,634 mikrometer, dan 21,25 mikrometer. Untuk nilai presentasi bobot nanokapsul yang dihasilkan. Presentasi bobot nanokapsul yang dihasilkan dari tiap perbandingan variasi konsentrasi untuk sampel B, C, D, dan E, masing-masing sebesar 49,90%, 76,80%, 77,01%, dan 84,47%. Selanjutnya, efisiensi enkapsulasi. Efisiensi enkapsulasi untuk sampel B, C, D, dan E masing-masing sebesar 1,57%, 19,49%, 9,49%, dan 10,53%. Untuk efisiensi pengisian ekstrak ke dalam nanokapsul. Efisiensi pengisian ekstrak ke dalam nanokapsul untuk sampel B, C, dan E masing-masing memiliki sebesar 0,72%, 4,23%, 1,61%, dan 1,34%. Pembahasan. Yang pertama, dari hasil penelitian yang diperoleh untuk identifikasi secara visual, terlihat bahwa pada sampel A dihasilkan larutan jernih yang menandakan bahwa tidak terbentuk nanokapsul. Sedangkan pada perbandingan yang lain terbentuk larutan opal atau terbentuk nanokapsul. Sehingga
Untuk uji selanjutnya hanya dilakukan untuk sampel B, C, D, dan E. Yang kedua, pengukuran morfologi permukaan dan ukuran partikel dilakukan dengan menggunakan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Dari hasil pengukuran memperlihatkan bahwa yang memiliki partikel dengan ukuran dalam skala nanometer adalah sampel B, di mana diameter partikelnya 586,1 nanometer dan 940,5 nanometer. Untuk sampel B, diameter partikel 58 dan untuk sampel C, besaran partikelnya 149 nanometer, 178,4 nanometer, 262,7 nanometer. Sedangkan untuk sampel D dan E memiliki ukuran partikel dalam skala mikrometer. Hal ini mungkin disebabkan karena perbandingan jumlah penyalut yang semakin besar sehingga ukuran partikel juga semakin besar. Yang ketiga, presentasi bobot nanokapsul yang dihasilkan dari tiap perbandingan variasi konsentrasi untuk sampel B, C, D, dan E masing-masing sebesar 49,90%, 76,80%, 77,01%, dan 84,47%. Selanjutnya dilanjutkan oleh Desta. Selanjutnya, penentuan kadar ekstrak yang terjerap diukur dari hasil pengurangan total ekstrak dengan total ekstrak yang tidak terjerap dalam supernatan. Hasil yang diperoleh yaitu untuk sampel B, C, D, dan E masing-masing sebesar 1,57%, 19,49%, 9,49%, dan 10,53%. Dari data ini, maka sampel C memiliki efisien enkapsulasi yang terbesar. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh ukuran partikel karena semakin kecil ukuran partikel maka semakin besar luas permukaan. Dan semakin banyak jumlah partikel yang mampu menjerap ekstrak. Efisien pengisi ekstrak ke dalam nanokapsul atau EP yang bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah ekstrak yang terjerap dalam nanokapsul yang terbentuk atau jumlah ekstrak yang terjerap tiap satuan bobot nanokapsul. Hasil menunjukkan bahwa sampel B, C, D, dan E masing-masing memiliki EP sebesar 0,72%, 4,23%, 1,61%, dan 1,34%. Dari data ini, sampel C memiliki EP yang terbesar atau dalam setiap 1 gram nanokapsul mengandung 42,3 mg ekstrak. Dari data-data tersebut, maka nanokapsul yang memiliki karakter terbaik adalah sampel C. Kemudian kesimpulannya, ekstrak N-heksan, daun parang romang atau Bommeria vigarta atau Frotz-Guil dapat dibuat menjadi sediaan nanokapsul dengan perbandingan konsentrasi inti dan penyalut 1:3 dengan nilai presentase bobot nanokapsul yang dihasilkan atau pH persen 76,80% di efisiensi enkapsulasi atau EM persen 19,49% efisiensi pengisian ekstrak ke dalam nanokapsul atau EP persen 4,23% dengan besaran partikel 149,0 nanometer, 178,4 nanometer, dan 262,7 nanometer. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.